Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi dengan aku Hadramis Priyogi dan co-host Wawan Srisna. Yeay. Kembali lagi di Iseng Podcast. Iya. Kali ini, aku mau menanyakan kabar. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Kayaknya baik-baik aja. Semoga yang masih di rumah ataupun di kos tetap stay healthy lah ya, paling enggak. Tetap jaga pola makan, pola istirahatnya, social distancing, physical distancing sekarang ya. Karena sosial kita juga perlu bersosialisasi, terutama di dunia maya. Karena semua sudah pakai di dunia maya, Pak. Mau kuliah, mau belanja, mau belajar, mau apa lagi? Banyak udah. Semuanya harus online, semuanya harus apapun. Bahkan Google Meet dan Zoom. Google Meet dan Zoom. Apa? WA, Discord. Kalau anak gamers ya Discord. Ya. Main bagus, Pak. Saya soalnya lihat di YouTube, Pak. Oh ya. Neko Turnal, Pak. Oh, Neko Turnal tuh, Pak. Tahu. Ini Discord Got Talent. Karena suaranya ada yang kawai, Pak. Biasanya. Kawai. Suka nar kayaknya. Apalagi yang Oni-chan. Iya. Ada yang niru ini malah. Ara-ara. Ara-ara sama ini. Engtong sudah Ada. Itu yang malas tuh. Itu ngebet, Pak. Pas itu yang jurinya siapa itu? Kan satu orang masuk. Ini tarik grupku ya. Ya, tarik ada 5 orang. Terus semuanya entong semua, Pak. Ya suara itu. Suara yang aneh-aneh, Pak. Itu kan aduh, yang pakai speaker mampus sih. Gila-gilain, ada yang komen. Wah, gue dengernya loudspeaker sampingnya orang tua. Ya itu. Takutnya kayak gitu. Oke, langsung, Pak. Nih kita mau undang teman kita, Pak. Karena kemarin kita udah bahas-bahas soal kenapa tidak ada bintang tamu cewek, Pak. Kita ngundang bintang tamu cewek sekarang, Pak. Ada yang enggak pernah tuh mengundang bintang tamu cewek, tapi aku enggak ada. Itu saya lupa. Pokoknya enggak diajak. Soalnya ini spesial, Pak, itu, Pak. Apa? Ini kita ngundang 2, Pak. 2 teman. Double. Langsung aja lah ya, Pak. Langsung aja ya. Speaker. Yang satu lagi. Oke ya, Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah rekam ya ini ya? Oke. Santai. Nunggu satu orang nih. Jadi ini namanya Dina. Din, coba kenalin dulu, Din. Hai, nama aku Dina, atau biasa orang rumah, Dekna. Orang rumah? Kawan, Bui, kadang Dina. Orang rumah, Din. Oh, kirain ada orang yang serumah sama kau, Din. Waduh, kenapa mikirnya ke situ, yo? Ada juga sih yang manggil kayak gitu, cuma orang rumah. Oh, ini yang Pipin udah gabung, Pin. Terus, Din? Iya. Ngapa langsung ke situ, ya? Udah, maksudnya dikenalin dulu profil kayak gimana. Apa ya, biodata diri lah. Assalamualaikum, kenalin nama aku Vivin. Ya, malah Pipin pula. Oh ya, lanjut, Pin. Ya, lanjut. Nah, terus? Katanya punya nickname katanya. Oh iya. Pin, apa, Pin? Pin? Halo? Apa? Katanya punya nickname, panggilan apa? Nama panggilan lain. Halo? Enggak ada. Wah? Oh iya. Nama sebut. Kamu mau disebut dia. Siapa kau? Kita ini menghargai
bintang tamu kita. Oke, jadi teman-teman di sini kan saya undang ya. Saya undang gitu kan. Jadi kita kan lagi wabah corona. Terus lebih banyak menghabiskan waktu sama keluarga. Sering di rumah segala macam. Terutama Pipin, terus co-host juga. Aku juga. Kalau Dina mungkin fleksibel, kadang keluar, kadang di rumah. Karena keluar juga ada tujuan gitu loh. Iya, yang enggak itu. Ada ya kerjaan lah istilahnya. Nah, jadinya lebih banyak waktunya di rumah. Itu ya kami bertiga gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan Dina juga interaksi dengan keluarganya juga makin naik semenjak corona ini. Nah, kalau ini kalau bicara keluarga mungkin gimana sih keadaan keluarga masing-masing? Dari Dina dulu lah, atau siapa dulu, Pipin? Kamu dulu lah. Keadaan gimana nih? Ya. Maksudnya gimana? Kabar keluarga sih lebih tepat. Saya semua. Ya memang sih kan kami di rumah kan ada tambah kakak lagi kan sama abang kita, ada ponakan jadi lebih ramai. Terus ya walaupun ada bertiga di rumah nih yang kerja, tetap sih paling lebih sering ya lebih di rumah, lebih sering ketemu. Gitu. Kalau Pin? Kayak aku juga sama kayak Dina. Betul. Keadaan di rumah ya kayak biasanya gitu. Kakak juga masih kerja kayak biasanya. Kalau bapak juga masih ke sekolah. Cuma adik ya di rumah terus sama mama juga. Jadi kayak biasanya gitu aja. Kau enggak di rumah, Bin? Di rumah. Kirain. Kalau kamu? Kalau aku sama lah di rumah, paling bapak, mama. Tapi abang sekarang yang pertama tuh lagi ini sibuk nangan ikut kan orang Dinkes biasa. Jadi ikut lah. Bahkan dia lagi di karantina ini di Dinkesnya kan orang Dinkes. Dia nggak boleh keluar kan? Jadi ya itulah. Tapi baik kok alhamdulillah. Nggak. Sama kalau bapak sama mama ya di rumah sih. Keluar paling belanja. Apalagi aku di rumah banget. Nolep. Nggak bakal. Tapi nggak nolep ya? Nggak kemana-mana sebenarnya. Nah ini aja nih kata Pak Yogi sih ini cuma untuk rekaman gini doang, nggak sekedar nongkrong. Istilahnya bekerjaan lah. Ya. Ada kerja lah istilahnya. Dibuat kerjaan. Oke. Tadi alhamdulillah keluarga pada baik semua kan. Nah, berbicara soal keluarga balik lagi ke sebenarnya tema yang ingin kita bahas tuh mungkin lebih ke hubungan keluarga terkhusus adik kakak. Nah, sini kan semuanya kan punya kakak ya, kecuali aku. Saya anak pertama, jadi tidak tahu yang namanya merasakan punya kakak, tapi punya adik ya. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa cerita sedikit lah soal kakak atau abang tuh kayak gimana gitu. Mulai dari Din. Apa ya? Maksudnya akrabannya kan gimana? Iya, kesannya tuh punya. Ya. Kakak. Ya beda lah kayak. Sama kan ya. Ya sekarang kan dia udah nikah, udah punya anak. Ya kayak lebih kunci sih. Apa? Nggak tahu pas intinya mungkin mau lagi anak kedua.
Ya, tapi kadang kencingnya tuh yang bikin kayak kadang kalau lagi jauh. Ini kan nggak disingkat kan. Ini karena memang lagi giliran liburan lah. Iya. Yeah. Nah, kayak itu sih lebih sering komunikasi sih kadang. Kadang beli barang sama kayak gitu sih. Dia mau gitu. Oh, Pipin. Gimana, Pin? Jangan tawa-tawa, Pin. Aku ya kan, lu kan udah bilang jangan tawa-tawa, Pin. Aku kayak kawan ya sih. Itu kan jadi Nah, itu siapa tuh? Tolong nanti di-cut bisa nggak suaranya? Tidak bisa di-cut, Pak. Tidak bisa di-cut. Ngomong aja, Bin. Ngomong aja. Udah tadi sampai mana? Kesan kan? Ya, kayak kawan katanya. Kayak kawan, Ben. Ya kayak kawan biasa gitu lah. Jadi ada kakak di rumah tuh jadi kayak ada kawan gitu. Nggak sepi. Tapi nggak canggung kan, Ben? Kayak di luar atau gimana? terbuka. Hah? Lebih terbuka. Iya lah, maksudnya terbuka kan, berarti nggak canggung kan? Jadi kalau apa-apa curhatnya ke kakak gitu. Nggak canggung. Nah, betul. Adik. Karena jauh cuma 3 tahun. Ya. Jadi antara kakak sama Pipin itu nggak terlalu jauh gitu, Bang. Dia kan anak kedua. Iya. Adiknya dengan adiknya? Pin, adik kau? Jauh beda 10 tahun. Beda 10 tahun. Bukil. Dong, kuat jauh nih, Bang. Kalau Pak Bos? Kalau aku agak jauh-jauh sih ininya. Jenjangnya jadi kayak yang paling dekat dulu tuh sama yang abang yang kedua, kan bungsu kan, jadi yang dekat cuman abang kedua. Yang abang pertama tuh dekat tuh pas dah mau kuliah, soalnya dia waktu itu pesantren, jadi enggak pas aku SD SMP enggak di rumah kan? Enggak di rumah, di Jawa sana. Ini enggak terlalu, kalau dengan abang pertama enggak terlalu ini lah ya, enggak terlalu. Kalau dibilang, bisa dibilang bondingnya itu enggak kuat lah ya. Tapi pas kuliah nih karena kan pemikirannya udah itu kan. Sudah nambah umur ya. Kedua juga. Kalau abang kedua? Abang kedua dulu tuh istilahnya sering main bareng, jadi ya kadang dibego-begoin sama dia kan. Kan mentor kita juga. Pas SMA. Maksudnya mentor apa dia, abang kawan juga masih kadang ikut kegiatan juga di sekolah dulu, SMA. Ya itulah senior kita lah ya istilahnya dekat sih kalau yang kedua, tapi ya gitulah kalau pas SD SMP SMA tuh sering enggak juga sih tapi sering gini aja sih, bertekak gitu lah, sering bully lah ya. Kalau udah main PS main PS tuh dia yang mendominasi tuh. Aku enggak dikasih itu, aku kayak anak-anak zaman sekarang. Yang nontonin orang. Enggak, kadang kalau sticknya ada dan colok. Enggak, itu abang tuh enggak sejati. Aku dicolok tapi enggak bisa main. Kok mati terus? Kagak. Jadi tekniknya tuh gitu. Anak bungsu tuh kalau digituin. Iya. Nah, ini nih adek Yogi nih. Nah, kalau aku tuh untungnya abangku tuh biasa nih main PS kan, main PS. Jadi main game yang multiplayer. Nah, habis itu udah nih, udah selesai. Terus dia yang main sendiri. Terus kita ditinggal lagi. Maksudnya ya giliran kita mau main sendiri, nggak bisa dia. Karena dia udah monopoli.
parah emang. Kurang ini lah, kurang main. Nontonin terus ya. Itu. Nah, itu kalau Dina pengalaman yang paling kayak bodoh-bodohan gitu loh, maksudnya bully-bulian gitu loh. Ada nggak kira-kira? Yang berkesan lah mungkin. Apa ya? Pernah apa dulu pas masih kecil? Kena tipu apa ya? Kena tinggalin kayak kena jatuh dari sepeda kayak apa? Terus ada kakak. Apa kayak udah dewasa gitu? Kami nggak ingat juga kalau kita itu apa enggak. Kayaknya itu apa ya? Sorry. Gimana lagi wawancara? Iya deh. Wawancara. Tuh deh. Iya. Nanti wawancara. Wah, tampaknya sudah mulai ramai, Bung. Ya, apa langsung ke sebelah dulu aja? Atau Pipin aja dulu. Ada lanjut ya. Oh, ya. Lanjut dah. Ya. Pin. Itu Pipin ya. Gimana, Pin? Katanya kan. Dina. Oh, Dina, udah sepi, Din. Oke. Udah sepi, Din. Udah. Lanjut, Pin. Lanjutin. Salah. Kayak paling rebutan baju sih. Atau mainan. Baju. Karena kan badan kakak sama aku kan hampir kurang lebih sama kan. Jadi kadang sama. Jadi kayak bertukar. Kadang tuh lucu. Kadang kayak bisa ketawa nggak. Kalau bajunya dipakai dan dia kayak nggak kasih tahu kayak gitu sekali. Masalahnya adalah satu. Kalau baju bekas kakak, otomatis adiknya pakai. Iya. Oh iya. Kalau Derita pasti ada sih. Nggak tahu sih kalau adiknya badannya agak gedean, nggak bisa. Tapi kalau di bawah abangnya atau di bawah kakaknya pasti dapat tuh. Yakin aku. Anak-anak bungsu nih biasa nggak bisa beli baju baru, pakai baju abangannya. Dia baju abangnya ya, udah. Kayak baju lama gitu. Oh iya. Tapi kalau aku gitu sih. Wish. Kalau ini, Pin. Kalau aku banyak sih kenangan gitu yang paling berkesan, pasti kayak sama juga masalah koleksi kayak baju, boneka, semuanya tuh harus sama. Kayak misalnya kakak punya boneka, tuh aku juga sama. Terus kalau misalnya punya sepeda juga sama, kakak yang ngajarin sepeda. Pokoknya tuh kalau misalnya lagi kelahi gitu tuh aku digalak dari kakak, malah kakak lebih sering nangis sama gue dari aku. Memang luar biasa. The power of anak kedua. Oh ya, kan sama-sama anak kedua nih, btw. Itu sama Dina kan sama-sama anak kedua. Ini sama, kan anak ketiga. Bontot. Oke, ini tadi udah ceritain kan apa. Pokoknya apa yang memang diingat lah, misalkan kayak tadi harus sama bajunya, harus seragam segala macam, bonekanya harus ada sama, game harus bodoh-bodohan, ditipu. Nah, iya. Kau kayak mana nih? Kau nih aku tuh PS ke Monopoli. Anak pertama tuh emang PS ke Monopoli. Adikku yang kedua, yang pertama enggak pernah minta main, kadang mau main, cuman gitu-gitu doang. Udah enggak menarik loh. PS dulu tuh menarik di mata adik kami yang pertama. Enggak sih. Pengen main tapi direbut. Bisa. Sama game sih, gamenya mau yang gimana gitu biasa. Main game ya. Ada. Terus apa lagi yo? Tapi kadang negara beda-beda kan. Kadang-kadang beda, kadang-kadang sama. Nah itulah. Tergantung anaknya sih. Kalau misalkan anaknya suka kan ini, kesukaan beda hobi
Sukaan. Nggak apa-apa deh, pasti suka. Apapun yang memang dia suka ya gitu aja. Oke, mungkin selain kenangan ya. Nah ini adalah mungkin inti dari ini ya, pembicaraan yang pengen aku lontarkan kepada teman-teman semuanya, bahwa langsung aja ya, agak menohok cuman ini apa? Ini adalah intinya gitu kan. Jadi di sini teman kan punya kakak udah ada goalsnya, udah ada pencapaiannya, achievementnya udah ada. Nah di sini teman-teman ada nggak kepikiran pengen kayak kakak gitu, pengen kayak abang gitu, atau mungkin aku pengen jalanku sendiri lah, nggak usah ngikut-ikut abang gitu, atau mungkin merasa bersaing gitu, aku pengen pintar, aku pengen apa gitu, yang melebihi abang atau melebihi kakak gitu. Nah mungkin bisa diceritain nggak kira-kira? Siapa dulu nih, terserah. Gitu kan sama-sama dari jurusan IPA nih. Nah kalau kakak tuh masuk ke kan dulu sebelum kuliah juga masuk kesehatan juga. Nah iya ada pengganggu. Hilang dulu pengganggu. Apa santai. Betul. Ya, iseng kan? Jadi dia masuk dari itu. Ya Allah. Semangat ya. Semangat ya, Pin. Wawancara aja tuh adek. Diangkut dulu, Pin. Jadi tuh masih ada orang ini. Jadi tuh saya kan kan udah kesehatan mau lulus, nah juga baru mau masuk kuliah, jadi soal kesehatan juga lah. Tapi kayaknya ada yang lain gitu, kayak gitu, kayak mau pendidikan sendiri kayak tuh jalan ninja gitu ya. Jadi apa ya? Sekarang masih ada sih. Jadi dia tuh punya jalan ceritanya sendiri. Dia nggak mau ikut kakaknya. Kayak gitu jadi banyak sebenarnya, tapi nggak bisa ceritain. Bingung. Iya kan bingung ya. Oh ya kalau kayak gitu kayak nggak bisa terbuka ngomong. Buka. Ngomong dekat adik kau sama kakak kau ya? Kayak mampu gitu. Gak apa lah. Kayak mampu. Biasa. Dengerin orang. Nama gak wawancara, Oh, bisa nanti kan didengar orang kan. Tapi terserah sih, maksudnya bebas. Sumbernya kalau mau cerita sedetail-detail ya bebas, dan detail ya nggak apa gitu loh. Saya nggak. Iya. Pandai-pandai kalian lah. Berarti punya jalan. Maaf ya kalau terbuka. Nggak apa, kan biasa orang kan beda-beda untuk menyampaikan sesuatu. Kita cuma menyediakan ini aja kok. Wadah aja. Kalau kalian mau terbuka ya silakan. Enggak. Kalau ini Din, dari Dina gimana dari Dina? Lanjut ya. Oh. Ini masalah yang tadi. Kayak apa ya? Jadi kayak dia sih. Di tempatnya. Kayak nggak semua sih ngambil. Pengen pakai apa? Enggak. Lebih ke sering masak. Yeah. Kayak pengen jadi ibu rumah. Tapi kalau untuk jurusan ataupun malah dia yang sih kayak jurusan
support enggak iri atau gimana tuh enggak sih, kayak jadi enggak, cuma kamunya kayak dia kayak gitu dalam rumah tangga gitu lah. Dan itu paling jadi lebih apa ya, motivasinya adalah melihat keluarga Bang. Kayak dia menangani keluarga kayak gini gitu loh. Maksudnya dia kan kakaknya Dina kan udah ngebentuk keluarga gitu. Jadinya aku pengen kayak gini mungkin ke depannya kayak gini gitu loh. Ya ada role modelnya lah istilahnya. Jadi tidak terlalu saing enggak, tapi lebih ke kayak ngikut tapi dalam konteks yang beda. Enggak semua aspek bisa diikutin gitu loh. Enggak diikutin. Sama. iya. Kalau dari kamu? Kalau aku sama ini sih. Kalau yang abangku kan ada 2 ya. Buat yang pertama nggak terlalu sih ngikutin cara dia gitu. Nggak terlalu, soalnya juga agak berbeda ya, agak nyimpang. Tapi lebih aku yang abang kedua sih. Saya kan contoh yang pas di SMA itu kenapa aku ikut pramuka itu karena mau buktikan kepada abangku. Tidak seperti itu dong. Agak bingung saja. Apa ya? Dulu abangku pramuka nih, akhirnya udahlah aku ngikut lah gitu. Kayaknya asik nih gitu. Bahkan aku enggak cuma pramuka sih, PMF juga. Iya. Terus terus karena ini ya, cara ini sih kita ngambil nilai di apa, kalau abangku tuh ya cara dia ini sih, aku kadang ngeliat kan udah pada nikah semua tuh abang-abangku, kan ngeliatin aja itu cara menangkap cara menangkap jodoh. Kok bisa ya cara menangkap jodoh? Kan ada itunya, ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya, ada timelinenya kan. Sama si ini kok ganti nih, kok udah beda nih, nggak ingat gitu ingat orangnya juga kan. Jadi itu juga membentuk aku yang ini nih sekarang. Tapi abang ngasih tips atau trik juga. Aku enggak. Siapa tahu minta wejangannya, tips gitu. Aku enggak pernah minta. Masa-masa memang kau harus punya style sendiri, kan? Enggak. Iya, makanya aku cuma ngeliatin aja, udah ngeliatin terus. Ya itulah kalau terus kalau karena udah beda ya jurusannya. Kan aku kuliah ngambilnya ke teknik, ke abang-abangku, bahkan bapakku kan kesehatan semuanya. Jadi kayak agak gimana gitu lihatnya. Jadi udah agak nggak ngikutin lah. Sama ya udah jalan jago. Ya itu lah. Ya enggak terlalu fokus kayak abang aku kan. Jadi enggak. Tapi teman-teman di sini pernah enggak kayak di pressure sama orang tua gitu loh? Buat ngikutin kakak kayak gini. Iya. Ngikutin abang kayak gini. Pernah enggak? Masih. Ini hostnya Bang. Enggak mau cerita dulu. Saya di sini menanya, Pak. Saya di sini jadi role model masalahnya. Mentang-mentang Jadi gimana? Kalau pernah nggak kayak di pressure gitu? Kayak dia paling enggak ya bidang akademik lah di pressure gitu. Iya, abangmu saja kayak gini. Kalau coba Dina dulu, Din. Kebiasaan, kami kan katanya kayak ada slow aja, kayak mau lakuin sesuatu, mau ngapa, mau itu kayak gimana, masak kayak itu apa. Kami kan udah pakai itu ya,
pintu coklat. Tapi nggak yang ditekankan. Ini. Oke, kalau Pin. Kalau aku dulu waktu sekolah tuh kan beda nih kan. Kalau mainnya aktif di pramuka, kalau bapak tuh nggak aktif mana-mana gitu, cuma sekolah aja gitu. Nah jadi ini di aktif sampai biasa kayak kelas kan ada kegiatan luar sekolah gitu tuh kan. Iya. Nah orang tuanya sering kayak apa sih sibuk menari, sibuk cuma lihat kan nggak sibuk gitu, cuma paling itu jadi karena anak juga kan mereka khawatir kan, jadi ya kayak gitu lah bandinginnya. Kayak kalau aktif sama ndaknya gitu. Jadi dia kan kegiatannya nggak terlalu aktif kakaknya, sementara adiknya aktif keluar rumah terus. Nanti bilang lah kok sering keluar rumah gitu. Sama kegiatan. Orang juga kegiatan kalau kawan. Wah, aku apa ya? Enggak ini. Enggak ditekan. Kan cowok Dibebasin aja sih biasanya. Kalau Biasa cewek katanya. cewek emang kadang Cewek katanya. Cewek. Tadi mereka berdua juga ada pressure juga, cuman nggak terlalu signifikan. yang bandingin itu tuh enggak. Aku enggak. Paling langsung nunjuk ke akunya kalau ada apa-apa ke akunya. Tapi kalau orang tua enggak terlalu. Enggak lah. Enggak ikut abang kau gitu. Lihat abang kau. Lihat abang kau. Enggak sih, enggak kayak gitu. Lihat. Abang kau enggak kayak gini, masa aku enggak? Nah, itu enggak pernah. Saya itu masalahnya itu aku udah beda dunia. Beda dunia sih. Iya sih kayaknya. Beda dunia. Oh iya tuh lah. Jadi pembedanya tuh dari situ, jadi kayak enggak terlalu kayak oh ya wajar lah maksudnya jadi enggak gini gitu. Beda dunia dan beda apa gitu kan. Ya sama. Tapi mungkin ini adalah pertanyaan yang paling menohok juga. Pernah nggak dibanding-bandingin di sekolah sama guru? Pernah nggak dibanding-bandingin di sekolah? Adik dan abang atau kakak? apa? Dibanding-bandingin di sekolah kayak misalkan gimana antar darah atau antar ini. Misalnya kau masuk SMA kan sama kan si beda. ada yang sama. Ada. Kalau ada yang sama itu biasa pengaruh sih. Ya. Iya Pak. Nah kalau misalkan yang sama Ada sih dulu SD itu. Ini. Suara mirip soalnya. Langsung. SD kan kasihan ke kakak sih dulu. Kayaknya membanggakan diri. Maaf. Nah, waktu kena coba kayak itu rajin belajar. Itu. Kayak nggak digantung kakak. Soalnya kan bisa lebih diajarin sama kakak. Kalau kan satu kelas 4 gitu, jadi dia ngajarin lebih juga ngajarin baca, nulis itu gitu. Kalau dia kan mungkin ada punya agak ketinggalan gitu, jadi itu aja sih awalnya kakak tuh agak ya jadi kasih tahu gitu lah. Kalau ini Dina? Orang tuh ada sih, dia dari SMK SD yang sampai itu pun kayaknya kan jauh kayak enggak, dia bedanya 5 tahun. SMP enggak ketemu SMP. Beda. Ini kayak jurusan juga beda. Enggak itu. Ya sama kok di bangkai aja sebenarnya. Enggak ada yang dibanding. Enggak ada bandingan. Karena beda-beda semua. Beda. Kalau Dina enggak dibandingkan. Kalau Pipin tadi ada perbandingan di SD soalnya. Kakaknya sama dia. Kalau Bapak
aku ada kan Pasti ya. pasti yang namanya guru ya. Tapi aku dikenal anak baik sih ketimbang abangku. Mantap. Memang Abangku rupanya ini ya agak-agak nakal juga. Tapi nakal yang masih wajar. ya, man. Enggak yang jengkelin enggak mah. Kayak gitu lah. Kayak gitu lah. Guru kita satu Guru kita satu ada. malas kesebut. Ada. Guru bahasa Inggris. Enggak. Guru BK. Wah, iya. Oh, itu. Abangmu tuh. Oh iya Pak, gitu ya maksudnya. Abangmu tuh ini nakal ya gitu. Enggak. Oh, paling aku yang kena marah. Kan malah adiknya yang kena marah gitu kan. Kesalahan abangnya yang marah adik. Bagi kelas kita. Wow. Sama kok. Tuh apa dia tuh nama abang gue tuh tuh beda sama adiknya. Iya bangga aku. Enggak ada. Karena dulu mungkin abang gue nakal kan, aktif gitu mungkin ya di kelas apa sering ngobrol gitu. Gilene gitu kan. Kena adiknya diam-diam gitu kan, anteng, tenang gitu kan. Itu tanggungan aja sih. Tanggungan. Ya enggak wangi kelas gitu. Jadi ya intinya enggak. Tapi tetap dikenang sama guru tuh anak yang baik. Berdua. Semua guru sih. Pasti iya, semua kan, guru tuh pasti baik dalam artian enggak aneh-aneh. Ya, udah. Enggak sampai kriminal. Sampai kriminal. Oke. Mungkin kita ini ya, kita change the theme. Kita ganti tema, Bapak. Karena tema yang tadi sudah selesai. Apa tuh? Nah, sekarang kita bakalan ngalur ngidul aja. Ngalur ngidul nih gimana cuy? Ngalur ngidulnya tuh ya bahas apa gitu kayak. Di kesimpulannya Oh, mending simpulan dulu baru kita ngalur ngidulnya. Kesimpulannya adalah ini mau curhat nih kayaknya. Bisa jadi Bu. Saya menyediakan itu wadah soalnya kan. Tapi sebelum ke sesi itu kita kesimpulan dulu karena kesimpulan adalah penutup dari tema besar tadi yang mana adalah mungkin setiap adik mempunyai kakak yang bisa menjadi role model, bisa menjadi persaingan dan bonding antar kakak beradik ini bisa beda-beda tergantung situasi dan tempatnya. Mau dia hubungannya erat pasti bondingnya kuat. Kalau dia hubungannya tidak terlalu erat bondingnya bakalan tidak terlalu kuat juga. Dan setiap kakak beradik pasti juga akan dipandang secara akademik di sekolah kalau satu sekolah ya, karena itu bakalan ada gap dari guru. Ini orangnya baik, ini orangnya anteng, pinter. Tapi kenapa kamu kayak gini gitu? Pasti dibanding-bandingin gitu kan. Nah, mau dibanding-bandingin. Dan kita sebenarnya sebagai adik itu nggak mau gitu loh. Karena pertama yuk. Aku sebenarnya juga nggak mau dibandingin sama adikku kan. Masalahnya guru semua SD, SMP, SMA tuh pasti membandingin juga. Ya kasihan banget kau. Makanya aku bilang, waduh nih anjir, bandingin malas. Dia punya keahlian sendiri anjir. Ya. Dan kayak disamain gitu. Pintar ini, pintar itu gitu nah, kan. Biasanya ini apa? Dia guru tuh pengen ada bahan pembicaraan aja kayak. Oh iya ini kan abangnya sini. Ya
Dulu Lagi kalau lama. Sekarang nggak sengaja. Hmm. Sekarang nggak sengaja kayak ngebandingin. Ini aku ngomong kayak gini. Pas umur gini, kalau dulu aku ya masih kesal lah kalau dibanding-bandingin. Apa gini Dimas nih? Oh, apa Mas? Enggak. Oke. Jadi udah kesimpulannya. Sekarang kita next session.